adik-adik, kakak-kakak semuanya. Kita bertemu lagi dalam IHMPT 16 Mei 2021. Semoga semua dalam kondisi kesehatan yang baik ya. Dan kita akan segera memulai ibadah. Di saat ini kita akan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 268. Hai dengarlah anakku. Hai dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Janganlah kiranya kasih dan setia serta kebajikan meninggalkanmu. Tuliskanlah itu dalam hatimu, serta kalungkan itu pada lehermu. Hai dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Percayalah pada Tuhanmu dan jangan kau bersandar pada pengertianmu, dan akui Dia dalam lakumu, maka jalanmu akan diluruskannya. Hai dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Mari kita berdoa untuk memulai IHMPT di saat ini. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa Maha Kuasa, Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu kepada semua kami, sehingga kami boleh ada dalam kondisi kesehatan tubuh jasmani meskipun di tengah pandemi COVID-19, kami ada dalam kondisi yang baik. Kami percaya itu karena Tuhan Yesus menyertai, pimpin, dan memberkati kehidupan kami setiap waktu. Ya Tuhan, di saat ini kami akan memulai IHMPT. Kami mohon Engkau bersamalah dengan kami, masuki hati pikiran kami dari awal hingga kepada kesudahan IHMPT ini, meskipun kami menyelenggarakannya secara virtual atau online. Kasih karunia penyertaan Tuhan Yesus Kristus boleh hadir bersama dengan kami dari awal hingga kesudahan ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, pembacaan nas pembimbing pada minggu hari ini kita ambil dari Amsal 3 ayatnya yang ke 4 sampai dengan 6, sampai dengan 5. Amsal 3 ayatnya yang ke-5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Demikian nas pembimbing pada hari Minggu ini. Tuhan berkati. Tuhan yang mencoba
kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas kekuatan, kesehatan, keselamatan, semua boleh menjadi milik kami. Itu semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan atas hari ini di mana Tuhan boleh kumpulkan kami di sini sama-sama beribadah untuk dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami melalui firman-Mu. Tuhan, saat ini berikan kami hikmat kebijaksanaan agar kami dapat mengerti dan terlebih kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang boleh Tuhan layakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berfirmanlah ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap mendengar. Amin. Selamat pagi adik-adik. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Amsal 3 ayat 1 sampai 4 yang diberi judul Berkat dari Hikmat, yang berbunyi demikian. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ya adik-adik, demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, siapa di sini kalian yang pengen hidupnya sukses dan bahagia? Pasti adik-adik dan kakak-kakak pengen dong ya Kak Ika, pengen hidupnya tuh sukses dan bahagia. Sukses dan bahagia itu harus bareng loh, karena kalau sukses aja tapi nggak bahagia itu percuma, sia-sia. Bener ya Kak Ika ya? Betul kami. Kalau sukses ya diharapinnya juga diikuti dengan kebahagiaan. Nah, dalam meraih kesuksesan dan kebahagiaan itu ternyata ada dua jalan adik-adik. Dua jalan itu, satu jalan yang salah, jalan yang instan, menghalalkan segala cara, dan yang kedua itu jalan yang benar, jalan yang melakukan perintah Tuhan dengan menjalankan perintah Tuhan, gitu. Jalan yang jauh dari cara-cara instan. Ada prosesnya, ada ketaatan. Oke, kita bahas satu-satu ya Kak Ika ya. Oke, Yang kami. pertama itu jalan yang salah. Jalan yang salah itu mengandalkan segala cara. Kita udah nggak undang Tuhan lagi, kita udah nggak tanya Tuhan lagi apa yang harus kita lakukan, kita nggak minta hikmat Tuhan lagi, perintah-perintah Tuhan kita singkirkan. Nah, kita mengutamakan ego kita, kemauan kita, yang penting kita sukses, yang penting kita bahagia, meskipun harus menari di atas penderitaan orang lain. Seperti itu Kak Ika, itu jalan yang salah. Nah, contoh-contoh apa sih Kak, contoh-contoh jalan yang salah? Jalan yang salah tuh contohnya nih, satu, misalnya kalau zaman sekarang kan adik-adik sekolah online ya Kak Ika. Nah, sekolah online itu kan adik-adik lebih kayak membiasakan yang biasa. Contohnya, mereka tuh katanya nih, yang aku dengar Kak Ika, belajar itu, ujian itu, ulangan itu nggak apa-apa nyontek. Karena semua itu udah biasa katanya. Semua itu semua begitu kok Kak. Kan ini HP, di bawahnya ada HP kedua yang bisa cari contekan. Katanya seperti itu loh Kak Ika. Nah, itu udah dimaklumkan sama anak-anak zaman sekarang yang terpaksa sekolah online. Nah, ini jalan yang salah. Jalan yang salah dalam meraih cita-cita, dalam mengejar kesuksesan dan kebahagiaan. Itu salah satu contoh. Itu satu. Kedua, contoh lainnya apa Kak? Jalan yang salah. Contoh lainnya yaitu ketika kamu memanfaatkan temanmu, menzolimi bahasanya ini ya gaulnya sekarang, memanfaatkan temanmu, menzolimi temanmu, kamu mengakalin teman-temanmu, itu salah satu bentuk jalan yang salah, ya kan? Yang ketiga contoh lainnya apa? Contoh lainnya nih, misalnya kadang-kadang kan kalau zaman kita kecil ya Kak Ika, mama suka pulang dari swalayan atau dari pasar, nanti bawa oleh-oleh roti kayak coklat kayak, nanti kan suka dibilang nih kamu bagi sama saudaramu, kakak atau adik gitu. Terus karena kita memilih jalan yang salah, kita nikmatin sendiri berkat itu, kita makan sendiri yang mama sudah titipkan. Nah, itu salah satu
kebiasaan buruk yang akhirnya membuat kita terbiasa memakan berkat orang lain. Bener nggak Kak Ika? Betul. Apa yang dilakukan adik-adik ketika memilih jalan yang salah itu, kalian jangan berpikir hanya sampai di titik itu, melainkan itu menjadi habit nanti, jadi kebiasaan. Ya kan, kalian menjadi pribadi yang egosentris, kalian menjadi pribadi yang suka korupsi. Itu kan korupsi ya, mengambil berkat orang itu korupsi. Itu salah satu contoh atau beberapa contoh kalau memilih jalan yang salah dalam meraih cita-cita, dalam meraih kesuksesan dan kebahagiaan di masa depan nanti. Nah, itu jalan yang salah. Kemudian ada jalan yang benar, ya. Ada jalan yang benar. Jalan yang benar itu udah jelas tadi yang kita baca di firman Tuhan hari ini. Jalan Tuhan itu yaitu kita harus terus memegang perintahnya. Kita harus terus menjalankan ajaran-ajarannya. Ajarannya itu harus kita jalani nih. Harus bahkan dibilang dikalungkan, ya kan? Berarti itu harus terus mepet sama kita. Nggak lepas dari kita. Artinya semua tindak tanduk kita itu kita selalu bertanya sama Tuhan, apa nih harus saya lakukan, apa yang benar saya lakukan Tuhan, seperti itu, minta hikmat Tuhan selalu. Nah, contohnya apa nih? Contohnya kita kasih contoh lagi Kak biar ada Gimana tuh Kak? kita breakdown. Jadi contohnya kalau tadi jalan yang salah, dunia bilang nggak apa-apa kok Kak, nyontek semua juga udah begitu. Nah, kalau jalan yang benar, ketika teman-temanmu sudah nyontek, semuanya nyontek, kamu harus berani menjadi orang yang berbeda. Benar dong, anak Tuhan kan harus berbeda Kak ya. Benar. Harus menjadi garam dan terang, harus mau berbeda, karena Tuhan saya nyuruhnya saya harus jujur, hidup saya harus jujur dan bener aja ya. Ketika kalian terbiasa memelihara kejujuran, kalian memiliki integritas yang tinggi, itu sadar tidak sadar akan membentuk pribadi kalian menjadi pribadi yang takut Tuhan. Kalian akan melakukan semua itu memang sesuai pakemnya gitu, tidak melalui belok kanan kiri gitu, ya kan, karena udah terbiasa memiliki integritas diri. Integritas tuh jadi apapun yang adik-adik lakukan baik ya, yang akan adik-adik lakukan baik meskipun orang tidak melihat, kalian tetap melakukan hal itu, ya kan. Misalnya nih, nggak ada yang lihat Kak, bu guru nggak ada yang lihat Kak aku nyontek, teman-teman nggak ada yang lihat aku nyontek, nggak apa-apa Kak, cuek aja gitu. No, kita harus berintegritas. Adik-adik harus dari dini harus memiliki integritas. Jadi nggak apa-apa meskipun nggak ada yang lihat kejujuran saya, kita harus yakin bahwa Tuhan saya kan maha melihat. Benar ya Kak ya, Tuhan saya kan maha melihat loh saya jujur atau enggak ya. Dan itu menentukan kesuksesanmu nanti. Betul. Seperti itu. Lalu kemudian contoh yang kedua, ketika kalian mau menahan ego kalian, kedagingan kalian, ya kan, untuk memilih jalan yang benar, itu kalian harus menahan ego dan kedagingan kalian. Kalian mengutamakan Tuhan gitu, ajaran-ajaran Tuhan kalian utamakan. Jadi manusia itu kan kadang-kadang gini ya Kak, ketika kita sampai di satu persimpangan, kita berpikir ini cara kita yang benar, tanpa kita mengundang Tuhan. Kita pikir gue nih yang benar karena ini yang menguntungkan gue. Itu hitung-hitungan manusia. Tapi ternyata kalau kita mengandalkan Tuhan, kita minta tolong Tuhan apa yang harus kita lakukan, dan Tuhan suruh melakukan hal yang lain daripada yang kita pikir baik, dan kita akhirnya mau menahan ego kita, kedagingan kita percaya bahwa rencana Tuhan itu pasti jauh lebih hebat. Di situ kita memilih jalan yang benar Kak, ya kan? Kadang-kadang manusia pikir gue paling bener nih, jalan gue terbaik nih, Tuhan gak tahu apa-apa. No, salah. Jadi andalkan Tuhan supaya kamu memilih jalan yang benar, dan meskipun terpaksa egonya ditekan, kedaginganmu ditekan, dikalahkan, benar, ya kan? Tapi percaya deh, kamu pasti jauh lebih menang daripada pilihanmu sendiri ketika kamu memilih jalan Tuhan. Seperti itu sih Kak Ika. Terus contohnya apa lagi Kak Ika? Contohnya ketika kita bermimpi ada kesuksesan dan kebahagiaan, itu kita mau berproses, kita mau taat, ya kan? Kita mau berproses dan mau taat. Kalau yang namanya berproses tuh panjang ya Kak Ika. Kalau namanya taat itu penuh pengorbanan, benar ya Kak? Iya, benar banget. Jadi nggak ada tuh yang namanya berproses itu instan. Sama kayak jalan yang salah itu instan kayak misalnya nih, kalau berproses ini kamu di sini, adik-adik di sini, kesuksesanmu tuh di lantai 30, dan jalan Tuhan itu kalian harus menaiki anak tangga satu persatu, step by step, ya kan? Dan kalau naik anak tangga capek banget kan Kak Ika? Capek banget, apalagi kalau semakin berumur semakin lelah, gampang lelah. Nah, kadang-kadang pengen berhenti juga ya Kak. banget pengen ketika kita jatuh lelah, udah deh Tuhan terserah deh gitu. Itu sering terjadi. Nah, itu jalan yang harus kita tempuh ketika kita memilih jalan yang benar. Karena jalan yang salah itu
naik lift, gampangnya gitu Kak. Naik lift ketika kamu pengen satu titik lantai 30, kamu pengen sukses tinggal pencet aja cetat, wush kamu naik langsung sampai. Tapi kalau jalan yang berproses, jalan Tuhan itu, jalan yang benar itu ya satu persatu harus kamu jalanin. Kamu harus jatuh, bangkit lagi, ya kan, bangun lagi, kamu jatuh lagi, bangkit lagi. Tapi tenang, ada Tuhan di sana yang akan memimpin. Jadi itu contoh-contoh jalan yang benar. Nah, meraih kesuksesan itu ada dua jalan, jalan yang salah dan jalan yang benar. Konsekuensinya ada kan Kak, ketika kita memilih jalan yang salah akan seperti apa, ketika kita milih jalan yang benar hasilnya seperti apa, ada hasilnya. Jalan yang salah yang kalian pilih, amit-amit jangan sampai ya, kalau kalian pilih ini mungkin kalian bisa bahagia, mungkin kalian bisa sukses, tapi semu. Bener kayak Kak? Benar-benar. Tapi semu, kebahagiaanmu, kesuksesanmu itu akan sementara, hasilnya kayak kosong, sia-sia gitu. Ada kebahagiaan yang bohongan gitu, tipu-tipu gitu, cuman luarnya aja happy padahal dalamnya kamu resah gitu. Tapi kalau ketika kalian memilih jalan yang benar, ya hasilnya itu sudah pasti, udah jelas tadi di ayat bacaan kita, udah jelas ya Kak, panjang umur, lanjut usia, sejahtera, dapat kasih dan penghargaan dari Tuhan dan juga manusia, ya kan? Itu udah jelas banget, itu hasil daripada ketika kita memilih jalan yang benar, ya kan? Di sana ada benar-benar ada kesuksesan dan kebahagiaan yang nyata, enggak semu, enggak sebentar gitu. Tidak apa Kak bahasa sekarang, enggak pencitraan gitu ya, Nggak kaleng-kaleng. enggak kaleng-kaleng, benar, enggak kaleng-kaleng. Jadi bahagianya tuh serius gitu, benar-benar dari hati. Suksesnya pun juga benar-benar sungguh-sungguh, nyata, terlihat dari hari-harinya bahwa dia berbuah, bahwa dia menjadi berkat, ya kan Kak? Benar-benar. Jadi jalan salah, jalan yang benar, masing-masing punya hasilnya dan memiliki konsekuensi sendiri, ya kan? Ketika kita memilih jalan yang benar, rewardnya udah jelas. Tadi pembacaan kita hari ini sudah sangat jelas bahwa kita akan mendapatkan reward atau berkat dari Tuhan yang sungguh-sungguh dapat kita nikmatin, long last, panjang, ya kan Kak? Bukan semu seperti memilih jalan yang salah. Oke, nah adik-adik, jadi di sini ketika kalian menjalani hari-hari kalian meraih cita-cita kalian, kakak-kakak di sini berharap kalian tuh prinsipnya dulu dibenerin. Prinsip kalian dalam menjalani hidup itu harus dibenerin. Maksudnya dalam artian pilih yang benar, pilih jalan Tuhan. Memang terkesan berat ya kayak jalan-jalan yang Tuhan ajarkan kita tuh pasti tidak mudah. Karena kenapa nggak mudah? Karena yang benar, ya kan Kak? Benar-benar itu masih susah. Tapi tenang aja, endingnya ada reward, ada berkat, ada penghargaan Tuhan. Nah, kebalikannya, jalan yang salah kelihatan mudah. Karena kita senggol sana, senggol sini, kita nggak peduli perasaan orang, kita curangin orang, kita sogok, kita nyontek, kita ambil hasil karya orang, kita ambil, kita udah nggak mikir lagi hasil karya kita tuh nggak mau dipakai otaknya, ya kan? Kreativitas kita nggak mau dipakai. Jadinya apa? Banyak orang yang tersakiti. Bukan hanya orang, Tuhan pun tersakiti dengan sifat kita yang menghalalkan segala cara. Nah, akhirnya nggak bahagia yang sesungguhnya, nggak sukses yang sesungguhnya. Jadi hari ini kakak-kakak, kami Kak dan kakak-kakak lain mengajak adik-adik, mari prinsip kalian dibenerin, memilih jalan Tuhan, ajaran-ajaran Tuhan selalu kalian ingat, kalian kalungkan, ya kan? Itu harus selalu nempel dalam kehidupan kalian sedari dini. Meskipun akhirnya masih sekolah Kak, nggak apa-apa sekolah curang-curang. Bener nggak Kak? Anak-anak mungkin gitu kan, aku cuman gini doang. Iya, tapi itu akan jadi habit. Itu akan jadi terbiasaan kalian. Kalau dari zaman sekolah udah begini, di dunia kerja nanti kalian akan terbiasa. Kak nih misalnya yang mikir nih, kerja setengah mati. Aku satu tim sama Kak. Tapi karena aku mau dilihat bos oke, aku terlihat kerja, aku copy paste aja. Kerja Kak. Nanti aku tinggal ngajuin proposal nih, aku sertakan namaku nomor 1. Kita akan jadi pribadi yang seperti itu, ya kan? Kalian pikir, enggak Kak, nggak mungkin Kak. Nggak mungkin deh. Terbiasa, itu masuk ke dalam diri kita. Jadi Terbiasa, habit ya, iya Kak? dari habit, bad habit gitu. Hal buruk yang kita selalu tanam dalam diri kita, ya pasti akan ke bawah ya kan sampai dewasa. Berulang-ulang. Berulang-ulang. Kebiasaan yang diulang-ulang akan jadi kebiasaan yang udah menempel. Iya. Ya. Sama seperti ketika kita naruh hal-hal yang baik dalam diri kita. Oh ya Tuhan, ajarkan saya harus jujur. Oh ya Tuhan, ajarkan saya harus bekerja keras. Tuhan, ajarkan saya untuk berjuang. Tuhan, ajarkan saya jangan cengeng, ya kan? Tenang aja, jatuh itu nggak apa-apa.
kalah itu nggak apa-apa, itu proses pembelajaran. Kalian akan menjadi lebih kuat, lebih hebat, lebih dahsyat karena kalian jalan yang benar gitu. Dan kan udah pasti dong Tuhan sertain, Tuhan kuatkan, mampukan, ya kan? Jadi prinsip kalian harus benar, memiliki prinsip yang kuat. Adik-adik mau melakukan yang benar karena Tuhan saya menyuruh saya untuk melakukan yang benar. Seperti itu adik-adik. Dan ingat ya adik-adik, firman Tuhan udah jelas, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Jadi tabur kebaikan, tabur kebenaran dari sekarang. Kebenaran Tuhan loh ya, bukan kebenaran sendiri atau pengertianmu sendiri. Kebenaran Tuhan, tabur dari sekarang. Maka hasilnya kamu akan memetiknya pun juga yang terbaik. Ya benar kayak. Jadi kita kakak-kakak semangat ya untuk memilih jalan yang benar. Meskipun capek, sulit. panjang prosesnya, tapi Aku kayaknya nggak maju-maju gitu iya ya. betul. Tapi happy ending pasti. Tapi happy ending. Itu kan yang terbaik. Kayak nonton film jagoan kalah duluan. Iya. Bener gak kak? Bener. Kok dia udah gini? Kok dia udah gitu? Ya kenapa ya? Kok dia ini banget sih? Gak oke banget sih gitu. Ternyata ujung-ujungnya menang. Itu hanya bayangan bahwa Tuhan tuh maunya kita berjuang dulu. Tuhan Betul. maunya tuh kita ngutamain Tuhan dulu. Bukan aku dulu dong Tuhan. Aku. No. Turunkan egomu. Turunkan harga dirimu. Ayo berkorban buat aku. Maka Tuhan pun akan memberikan yang terbaik buat kamu di masa depan. Jadi semangat ya adik-adik. Semangat. Bukan hanya adik-adik loh yang masih pengen meraih cita-cita sukses dan bahagia. Kakak-kakak pun sampai kita mungkin tua nanti, mungkin sampai Tuhan panggil, kesuksesan, kebahagiaan itu harus terus kita upayakan. Tapi yang penting adalah caranya itu harus benar. Ya. Oke, kayaknya sampai di sini aja Kak Ika. Semoga adik-adik mengerti. Mari kita minta Tuhan, undang Tuhan supaya kita dikuatkan, dimampukan. Yakin percaya Tuhan kita Tuhan yang hidup, yang dahsyat, yang gak mungkin meninggalkan kita. Tuhan akan menyertai kita, menolong kita sampai kita bisa meraih kebahagiaan dan kesuksesan yang sesungguhnya. Tentunya dengan menjalankan perintahnya. Oke, amin. Kakak-kakak dan teman-teman teruna, pada kesempatan kali ini, marilah kita memberikan persembahan dengan kerelaan hati sebagai tanda ungkapan syukur hati kita kepada Tuhan, seperti yang tertera pada Alkitab. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikian Lukas pasal 6 ayatnya ke-38. Tuhan memberkati persembahan yang kita beri. Untuk info persembahan, teman-teman dapat transfer ke rekening Bank Mandiri cabang Melawai dengan nomor rekening 126-980-43358 atas nama Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat GPIB Fatah dengan kode 9 untuk kolekte ibadah PLKPT, atau dapat teman-teman scan di QR barcode seperti yang tertera pada layar. Sambil mengiringi persembahan kita, marilah kita menyanyikan lagu dari Gita Bakti 77 Persepuluhan. Persepuluhanmu hendaklah kau beri kepada Allah sumber berkat. Persepuluhanmu yang akan kau beri, itulah persembahan kudus. Marilah memberi persepuluhanmu dari hasil jerih payahmu. Apa yang kau beri kepada Tuhanmu, dialah sumbernya. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya.
Persepuluhanmu yang sudah kau beri menjamin hidup sesamamu. Persepuluhanmu yang sudah kau beri menjadi akta di hidupmu. Percayalah teguh, Tuhan Sang Pemberi menjamin hidupmu. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya. Mari kakak-kakak dan teman-teman taruna, kita doakan persembahan kita dan dilanjutkan dengan doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami ucap syukur ya Bapa. Pada kesempatan kali ini Tuhan izinkan kami untuk memberikan persembahan ya Bapa sebagai tanda ungkapan syukur kami ya Bapa. Kiranya persembahan ini menjadi berkat dan menjadi pembangunan untuk gerejamu ya Bapa. Ajarkan kami ya Bapa untuk kami dapat memberikan dengan kerelaan hati kami. Kami serahkan persembahan ini ya Bapa ke dalam tangan pengasihan. Kami ucap syukur. Terima kasih ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang maha kasih, terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami dengan keluarga kami. Kami boleh ibadah di online YouTube channel secara sehat, tidak kurang suatu apapun, bukan karena kekuatan kami, tapi karena Tuhan Yesus yang luar biasa dalam hidup kami. Terlebih-lebih ya Bapa, berkat yang boleh kami terima pada hari ini adalah firman yang boleh diberitakan oleh kakak layan, yaitu kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan memberikan kami pengetahuan melalui kami bahwa kami harus menerima rancangan Tuhan, karena sebaik-baiknya rancangan manusia lebih baik adalah rancangan Tuhan. Bila kami boleh menerima itu ya Tuhan Yesus dalam hati kami, dalam perkataan dan perbuatan kami, sehingga kami boleh lepas dari online YouTube channel ini, kami membawa sesuatu ya Tuhan Yesus, membawa dampak dalam hidup kami. Terima kasih juga ya Tuhan terhadap perantaraan Tuhan terhadap kami yang sudah memberitakan firman. Biarlah Tuhan berkati hidupnya kami ya Bapa, dan biarlah Tuhan sertai perjalanan bersama dengan keluarganya. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa khusus untuk teruna ya Bapa, teruna yang sedang menjalani pendidikan. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan sertai setiap langkah pendidikan yang boleh teruna jalani. Setiap tugas ulangan Tuhan sertai, Tuhan pegang tangannya, agar mereka tahu bahwa kasih Tuhan selalu ada di setiap detik menit mereka melalui pendidikan mereka. Terlebih-lebih Bapa, kami berdoa untuk orang tua yang sudah menjaga teruna-teruna, terus juga kakak layan ya Tuhan Yesus. Berikanlah selalu kesehatan, kekuatan ya Bapa. Berikan selalu rezeki untuk menghidupi kehidupan keluarganya ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan tutup bungkus dalam segala perjalanan kehidupan orang tua kami ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk kakak layan ya Tuhan Yesus yang sedang mencari pekerjaan, sedang mengalami masalah pergumulan, yang sedang menjalani proses terhadap sesuatu ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau tutup bungkus, Engkau jaga, Engkau sertai setiap prosesnya Tuhan. Biarlah mereka merasakan bahwa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka setiap detik pun. Terima kasih ya Bapak. Bapak, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, gereja di seluruh Indonesia ya Tuhan, yang dalam kendala di tengah pandemi ini ya Tuhan Yesus harus tetap melayani. Biarlah setiap pelayanan yang boleh diberikan gereja-gereja Engkau terima ya Bapa, untuk terus menyenangkan hatimu. Kami juga berdoa khusus untuk gereja GPB Fata ya Tuhan Yesus, yang terus melayani di tengah pandemi ini, para karyawan, para tim-tim yang Bapak yang selalu mengusahakan untuk ada tayangan-tayangan yang membangun untuk memberkati setiap orang-orang yang menontonnya. Terima kasih ya Bapak, Engkau mengirimkan orang-orang seperti tim-tim karyawan-karyawan yang ada di gereja untuk dapat terus melayani di tengah pandemi ini. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus.
untuk setiap keamanan yang boleh kami terima sampai dengan detik ini. Jikalau kami mengalami ketakutan, mengalami rasa khawatir, biarlah Tuhan berkati setiap hati kami masing-masing, dan biarlah kami mau serahkan setiap permasalahan di negara kami dalam tangan-Mu. Kami juga mau berdoa untuk TNI, Polri, semua yang berada dalam garda terdepan untuk melindungi negara Indonesia ini, ya Tuhan Yesus. Engkau jaga dan lindungi mereka ya Bapa, dan biarlah mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan takut akan Tuhan. Terus juga kami berdoa untuk para pemimpin, presiden, gubernur, bupati, sampai dengan posisi yang di bawahnya. Tuhan, Kau berkati dalam pengambilan keputusan mereka ya Tuhan. Berilah kebijaksanaan, berilah ketenangan dalam hati dan pikiran mereka, agar apa yang boleh mereka berikan, apa yang boleh mereka putuskan, semua hanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Inilah kami, inilah permohonan kami, biarlah Engkau terima, bisa menjadi dupa yang harum dalam rumah-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya ke dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena ibadah ini boleh berjalan dengan baik dan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami agar kami boleh taat kepada orang tua, mendengarkan didikan orang tua, dan takut kepada Tuhan, sehingga hidup kami menjadi damai dan penuh bahagia dan mempunyai masa depan yang cerah di dalam Tuhan. Bapa, kiranya kami boleh menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami, dan kami
mewartakan kasih Kristus melalui tutur kata dan tingkah laku kami, sehingga kami boleh menjadi garam dan terang dimanapun berada. Terima kasih Bapa, kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Bapa dan dengan Roh Kudus menyertai hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bye.